Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Biasanya kalau kita membahas mengenai arus listrik itu ada dua, yaitu arus listrik AC dan juga DC, searah dan tidak searah ya. Dan penggunaannya juga biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti untuk mengaliri arus AC pada kulkas, televisi, radio, dan lain-lain. Nah, tapi apakah bisa salah satu dari arus listrik tersebut digunakan untuk terapi dalam penyembuhan cedera ataupun mengatasi rasa nyeri pada manusia? Nah, untuk itu kali ini saya sudah bersama dengan Mayor CPL Subandri. Bagaimana Bapak kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya selamat datang ya Pak di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Amin, ya. Nah, untuk membahas masalah yang tadi saya jelaskan di awal, mungkin sebelumnya untuk itu Bapak bisa mendeskripsikan tentang diri Bapak. Oke, terima kasih ya, perkenalkan nama saya Subandri. Jadi saya lulus SMA tahun 1991 saya masuk tentara. Kemudian saya mendapatkan tugas di Puspalat. Jadi di Satuan Puspalat, jadi Pusdik. Jadi Puspalat itu ada 4 yang harus diperhatikan dan harus dimiliki, yaitu mulai persenjataan, amunisi, kendaraan, dan teknologi mekanik. Dan sistem-sistem itu sudah dilaksanakan dalam proses kegiatan Puspalat. Kegiatan-kegiatan ini semuanya dilaksanakan menggunakan listrik. Contohnya dalam rudal itu menggunakan rudal launcher, itu menggunakan sistem kelistrikan, sampai penembakan sistem pemantik. Sama dengan kendaraan menggunakan listrik. Teknologi mekanik dalam pengelasan semuanya menggunakan listrik. Kendaraan-kendaraan semua menggunakan listrik. Nah, di sini dari ilmu-ilmu itulah yang saya dapatkan, karena saya dulu sekolah di tahun 95, pulang dari timur saya sekolah teknisi rudal. Jadi saya temukanlah untuk pengobatan listrik menggunakan arus AC, alternating current. Nah, sistem alternating current ini dia hanya menggunakan kabel aja. Nah, biaya tidak cukup mahal, hanya cukup 50.000 aja, tapi yang diutamakan itu kemampuan, karena sifat alternating current itu dalam pengobatan listrik ini dia mampu menerobos, memperlancar darah, jadi mengencerkan darah, terus dia mengurangi rasa sakit persendian atau di pembuluh darah yang sakit, dan mengeringkan luka-luka, dan bisa membunuh dia sel-sel kanker yang berkembang. Di situ yang saya laksanakan. Karena listrik AC ini memang bagus untuk digunakan untuk penerapi, untuk pengobatan, untuk membantu masyarakat ya. Sehingga masyarakat yang ada sekitarnya kita, karena ini di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sudah jelas kita harus TNI, harus membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu polisi. Nah, apalagi waktu pada saat itu kejadian tsunami, saya diperbantukan di sana bantuan tsunami sampai menjadi organik. Saya membantu masyarakat yang mengenai cedera-cedera luka tangan, luka kaki, badan, bahkan ada yang kejepit saraf pun itu saya bantu dengan terapi listrik, sehingga alhamdulillah semua bisa diterima waktu saya kedudukan di sana. Di Melabu, saya ada di Melabu dan di Banda Aceh. Oke, baik. Jadi sebelumnya Bapak berdinasnya di Puspalat, terus sempat ke Aceh, terus kembali lagi sekarang ke Puspalat. Nah, kenapa tidak menggunakan arus listrik lain, misalnya seperti DC? Sebenarnya apa sih bedanya? Kenapa harus menggunakan arus listrik AC untuk terapi ini? Karena sifat AC itu tadi dia bisa menerobos, beda dengan DC. AC itu alternating current, ya, sifatnya arus bolak-balik. Dia mampu menerobos. Jadi kalau hitungannya, kalau kelistrikan AC itu dia mampu sepanjang mulai dari kaki sampai tubuh apa yang kita pegang di situ itu mengalir. Jadi darah akan menjadi encer. Kalau memang ada luka di situ, misalnya luka, Pak saya luka ada di tangan saya, di sini bisa kita setrum dengan listrik itu. Tapi melalui saya itu tadi, karena alternating current itu sifatnya untuk mengeringkan juga, mengeringkan luka-luka dia di situ. Membantu antibodi dia untuk membantu pengeringan. Nah, di situ beda dengan DC. Kalau DC itu direct current itu arus searah. Dia hanya monoton di
situ saja. Misalnya katakanlah di sini saja yang disetrum ya, gitu aja. Karena DC tidak bisa menerobos sampai ke tulang. Tapi kalau alternating current dia mampu menerobos sampai ke tulang dia. Bahkan sampai ketahuan, oh ini Pak ada pengapuran, Bu ini ada pengapuran. Itu udah ketahuan semua, sampai radang-radangnya ketahuan sejauh mana. Kalau memang ada sel kanker berkembang Pak, itu cepat ketahuan. Itu misalnya ada pasien-pasien gitu. Itu untuk mengetahui Bapak misalnya lewat sutrum itu, oh ini Pak ada pengapuran, oh ini Pak ada kista misalnya, itu dari mana Bapak bisa mendeteksi, oh ini ada kistanya, itu gimana Pak? Kita mempunyai ilmu rasa, tangan kita rasa, listrik itu ada di tangan kita. Jadi ASI itu ada di tangan kita, listrik ASI. Jadi begitu, jadi si pasien menggunakan ground listrik, saya menggunakan positifnya. Jadi polarity, positif dan negatif itu, ground ada di si pasien dan positif ada di si pengobat. Itu bisa menggunakan ground bumi juga. Misalnya kita di posisi di luar, misalnya saya di lapangan, saya di luar, itu mobile sifatnya. Jadi listrik aja, yang penting ada positifnya di si penerapi. Oke, cuman kan biasanya kalau kita melakukan pengobatan medis di rumah sakit untuk mengetahui kita ada penyakit dalam, biasanya mungkin dokter akan USG atau ronsen. Jadi oh ini Bu kelihatan Bu ada kistanya. Nah kalau untuk Bapak sendiri betul-betul merasakan atau emang udah Bapak bisa menembus nih nerawang? Nah, kalau listrik ASI itu dia bisa menerobos dia. Contohnya kita sentuhkan pada di rahim tuh. Si ibu ini misalnya, saya udah menanganin kayak kista itu udah 17 tahun nggak punya anak itu. Jadi saya tanganin dengan listrik itu, di mana si ibu ini nggak punya anak selama 17 tahun. Sehingga pada saat ibu ini berdoa, gimana saya supaya mempunyai anak, ternyata pada saat saya tugas di Banda Acehnya, itu ibu itu minta tolonglah dengan bapaknya di situ datang. Pak bisa nggak saya ini kista untuk ini? Bisa, cuma saya ambilkan karena ibu ini udah gak udah pendarahan terus, ya udahlah nggak masalah, tak bilang gitu. Saya terapilah setiap 3 hari sekali saya suruh datang, 3 hari sekali datang sampai ketemu mennya dalam 1 bulan. Ya alhamdulillah dalam kurun waktu 1 bulan itu ibu itu ketemu mennya, keluarlah semua. Ibu itu kaget sampai Pak saya kok keluar semua itu Pak, yang seperti darah-darah gumpal itu sampai segede botol-botol yang botol kecil kayak M1. Ya itu Bu kistanya, tak bilang gitu. Akhirnya begitu udah bersih mennya, akhirnya berhubungan dengan suaminya bisa, akhirnya alhamdulillah bisa punya anak. Masya Allah. Jadi Bapak juga sebenarnya dikasih kemampuan juga sama Allah untuk bisa menyembuhkan itu ya Pak. Jadi Bapak tuh merasakan lah ya, getaran dari arus listriknya itu, karena Bapak yang mengendalikan dari arusnya itu. Nah kalau tadi Bapak kan cerita bisa ya qadarullah ya juga, maksudnya bisa jadi hamil, ibu itu ditolong, terus dari korban bencana alam di Aceh juga bisa Bapak tolong. Jadi sebenarnya untuk terapi listrik AC ini bisa menyembuhkan penyakit apa aja Pak? Sebenarnya penyakit yang bisa ditangani, penyakit yang untuk ASI ini ya, semua penyakit sebenarnya bisa ya, semua penyakit. Cuma banyak terfokus orang-orang yang berobat ke saya tuh banyak kan pada radang, kejepit saraf, kanker, mau kanker getah bening, mau kanker payudara, mau kanker prostat, mau kanker usus, siap semua. Karena dengan mendeteksi listrik itu misalnya kanker itu ada di posisi sini, begitu kita tempelkan listrik kita ada, misalnya katakanlah ini rahim ini, tak itu kita tempelkan, ini akan membaca ini langsung listrik ini. Di mana penyumbatan di pembuluh darah di antara 5 ini, mana yang nyumbat, dia akan tahu. Ternyata Pak ini nggak jalan ya sebelah sini, ini nggak jalan, oh ini ada radang, dia langsung tahu. Dan itu pernah dibuktikan juga waktu saya tugas di Palembang. Itu ada salah satu dokter yang dari Angkatan Darat juga, dokter Daule, itu kebetulan membuktikan untuk penyakit miom. Nah, miom yang stadium 3. Ya alhamdulillah cuma 3 hari. Saya terapi dibuktikan di USG lagi tidak ada. Udah hilang gitu miomnya. Oh. Ya. Itu apa ada risiko atau efek samping dalam pengobatan terapi menggunakan listrik AC ini Pak? Ya, tidak ada efek samping. Paling efek sampingnya cuma lapar aja sama haus saja itu. Dan aja. Senang efeknya. Karena kalau disetrum itu enak. Boleh sambil makan pun boleh. Karena darah itu kan encer untuk membawa itu pencernaan semakin lancar di situ. Nah, begitu udah disetrum, Pak saya lapar boleh makan, boleh. Jadi disetrum itu bebas, sambil makan pun boleh.
Oke, kalau tadi kan Bapak sampaikan bisa menyembuhkan sampai penyakit kanker pun bisa, myom segala macam. Nah, biasanya kanker itu kan ada grade-grade-nya sampai stadium 4 itu udah parah. Apa kalau udah parah gitu bisa juga datang ke Bapak gitu untuk penyembuhan? Bisa, insya Allah bisa. Soalnya saya sering nanganin tuh yang kanker-kanker itu yang udah sampai yang dipotong payudaranya, dokter nggak mau menjahit lagi, alasannya harus nunggu kering dan payudaranya terpotong. Pak, saya gimana itu sampai tulang rusuknya aja kelihatan, saya tanganin juga. Yang penting kunci utama yang bikin lambat saya itu pada saat terapi itu ada diabetes, itu yang bikin lambat saya. Katakanlah saya nanganin kanker itu mau stadium ganas itu paling cepat itu 10 hari, paling lambat 2,5 minggu lah. 10 hari itu Kalau yang memang ganas lah, tiap hari. Tiap hari. Dan saya setrum itu, saya menggunakan listrik itu, saya terapi listrik bisa menggunakan sehari, bisa 3 kali sampai 4 kali. Kalau hanya stadium 2, stadium 3, itu 2 hari, 3 hari udah bagus, udah rapi. Tergantung seberapa parah gitu ya Pak ya. Nah, untuk melakukan itu, Bapak sendiri atau memang ada yang membantu Bapak? Enggak, saya sendiri. Betul-betul sendiri ya Pak? Nah, kalau kebanyakan pasien Bapak ini selama ini penderita apa aja tuh Pak kebanyakan? Ya kebanyakan yang kena kanker itu kanker ya? Serviks. Serviks itu mudah sebenarnya, nggak sulit ya. Masya Allah. Iya, katanya sama kanker serviks itu sulit, mudah itu Pak, Ibu ya. Jadi serviks itu mudah. Serviks itu hanya di mulut rahim, kecuali dia udah berbaur ya. Serviksnya berbaur ke kista, ke endometriosis itu otomatis ya. Kalau hanya serviksnya aja, dia asal nggak ganas atau tidak lari ke posisi di getah bening, itu mudah. Serviks itu paling cepat itu 1 minggu, udah bagus itu. Tadi kan yang menghambat dalam pengobatan adalah kalau pasien memiliki diabetes. Nah, misalnya nih dia kanker tapi dia juga punya diabetes. Nah, untuk sebelum berobat menggunakan listrik AC ini, apa pasien ini harus sembuh dulu dari diabetesnya atau gimana tuh Pak? Nah, tetap kita bantu. Jadi diabetes itu dia di fungsi pankreas. Itu pada saat kita setrum nanti di terapi di posisi di saraf lambung, itu ada tarikan dan tidak, ketahuan di situ orang itu darah kental dan tidaknya. Jadi pada saat kita terapi di posisi saraf lambung, itu antara pankreas, lambung, hati, di situ batu empedu, di situ ada penarikan. Kalau ada penarikan berarti fungsi dari pankreas itu jalan. Tapi kalau tidak narik, berarti ada kelemahan di pankreas. Bisa juga gejala diabetes. Yang sulit itu kanker yang memang dia mengalami diabetes yang memang benar-benar udah kronis. Sehingga darah memang benar-benar kental itu. Itu yang memang agak saya agak lambat penanganannya. Gitu. Tapi tetap bisa. Bisa. Meskipun lambat. Katakanlah saya nanganin orang yang kena kanker ganas itu cuma 1 minggu atau 10 hari, akhirnya nanganin yang diabetes itu bisa sampai 3 minggu bahkan 1 bulan, itu tiap hari. Oke, nah untuk pasien sendiri Pak sebelum datang nih untuk berobat, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Yang saya perlu disiapkan misalnya hanya mudah, hanya kabel aja, kabel tes pen, air putih, itu sama tisu, itu aja. Tapi itu maksudnya disiapkan oleh Bapak berarti bukan pasien saya nyiapin, kan? Bukan. Pasien cuma kalau pasien cuma ya? datang aja udah Datang aja pasien datang aja dan tidak perlu takut karena listrik alternating current itu dia tidak sakit. Dan apalagi kalau posisi perut, posisi dada, posisi tulang belakang tidak akan sakit. Dia bisa diterobos sampai ke tulang. Beda dengan DC. Direct current itu dia kerasa di situ. Maksudnya kerasanya gimana? Kerasa, kalau gitu kalau DC. Kalau AC malah nggak kerasa, dia kerasanya yang resep karena itu bedanya. Karena DC ini harusnya konstan ya Pak, enggak yang dia karena dia arus arah. Iya, dia nggak ketemu nol. Dia kan direct current arus arah. Kalau alternating current dia harus balik, dia menerobos sifatnya dan mengeringkan. Makanya kalau orang yang pasang ring, Pak saya kok kena pasang ring harus ring 1, ring 2, ring 3, itu bisa dibantu dengan menggunakan listrik AC. Itu karena orang sakit jantung itu banyak permasalahannya, mungkin dari lambung, itu mungkin dari faktor tekanan sekat rongga dada, itu atau ada penyumbatan, itu dari listrik AC nanti tahu.
Nah, kalau memang dari lambung dia permasalahan, biasanya dia akan ngantem ke sekat rongga dada sehingga mengunci ke otot jantung, sehingga otot jantung bisa macet, ada otot detak jantung jadi lambat atau kaku tegang, itu yang membahayakan. Gitu. Makanya kalau ini divonis ke jantung, itu ada berbagai macam aspek di situ, bisa kita pelajari di situ. Kalau penyumbatan aja dia tekanan, jadi jantung itu harus menekan penuh. Kalau dia jantungnya begitu suruh napas, dia tidak tekan penuh, dia hanya separuh. Ini berat ini. Berarti banyak penyumbatan itu. Sama dengan kita misalnya membongkar paralon yang di rumah itu pecah itu, otomatis kan kerak-keraknya banyak itu kotor itu. Sama dengan jantung kita kayak gitu. Gitu. Dan itu bisa dibersihkan. Bisa, gitu, bisa benar gitu. Tadi kan berat-berat tuh penyakitnya Pak. Yang teringan misalnya demam, pusing, itu berarti semua bisa. Apalagi bisa ya kalau teringan-teringan itu kayak capek-capek itu gak cukup, gak lama itu, cukup 10 menit aja, kalau capek aja sebentar itu. Iya. Setrum gitu. Iya, disetrum aja, hanya kaki tangan aja bisa kita praktekkan nanti. Dan bisa kita gunakan misalnya kalau hanya kesemutan beberapa tahun, Pak saya kesemutan 5 tahun gak sembuh-sembuh nih. Udah ngerah lah, gampang itu, 10 menit udah bagus. Nah, untuk listrik AC ini kan tadi kita bahas untuk penyembuhan. Nah, selain itu manfaat utamanya mungkin apa Pak? Ada lagi gitu selain untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tadi? Manfaatnya ya untuk terapi listrik itu menyegarkan badan, mengencerkan darah-darah kita, sehingga penyumbatan darah-darah itu membantu ke fungsi ekskresi kita, fungsi ginjal, ya, fungsi ginjal kita, fungsi liver kita sebagai pembantu toksinnya di situ. Fungsi dari pembuangan kita ya, klep, maaf kata, banyak orang yang tidak berpikir tentang klep, tentang pembuangan kotoran kita itu tadi. Klep itu sebagai penerobos, dia pendobrak pada saat kita buang air BAB itu tadi. Nah, kalau itu bisa dipelajarin dan bisa diinikan di terapi listrik dengan mudah. Oke Pak. Nah, apakah dalam penggunaan listrik AC ini aman untuk semua orang Pak, atau ada yang ini nggak bisa atau gimana? Aman semuanya. Semuanya aman. Baik dari segala umur ya Pak, dari yang anak kecil sampai orang tua aman. Kecuali ya kalau anak-anak usia-usia kalau terlalu kecil baru ketemu saya udah takut, waduh. Masalahnya di situ karena takut. Ini siapa? Saya pernah nanganin yang umur 10 tahun yang bisu itu, udah pernah saya. Bisu. Maksudnya bisu jadi bicara bisa gitu, bicara. Gimana? Jadi kalau bisu itu antara lidah dan telinga ini ya, istilahnya katakanlah kita di keong-keongannya lah, kalau istilah keong-keongannya, kalau di ilmu elektronik itu di salon itu kan ada membran itu. Nah, membran antara di telinga ini tidak ketemu dengan lidah karena kaku. Otomatis kalau orang kena bisu itu otomatis lidahnya kaku dan tidak bisa mendengar karena tidak ketemu. Itu bisa diterapi kalau masih anak-anak muda lah itu. Nanti pada saat lidahnya diterapi, cadel-cadel itu mudah. Kalau cadel itu 3 hari udah bagus itu. Gitu Pak. Berarti untuk menangani balita-balita juga aman ya? Ya kalau balita itu kalau umur ya 4 tahun, 5 tahun itu bisa digendong dengan ibunya. Kalau memang istilahnya terpaksa, anak-anak umur 2 tahun bisa, itu bapaknya atau ibunya misalnya demam tinggi tak apa, itu bisa dipeluk sama orang tuanya. Jadi groundnya itu di orang tuanya. Saya hanya menyalurkan ke anak itu. Jadi sebagai penginjak groundnya itu orang tuanya bisa. Nah Pak, kan di samping Bapak ini juga membantu orang-orang untuk menyembuhkan segala penyakit, segala macam. Terus Bapak kan juga berdinas nih. Apakah itu mengganggu pekerjaan Bapak atau gimana? Nah, saya sebenarnya penerapi ini saya bisanya hanya malam. Oh, gitu. Jadi pulang tugas saja saya, kecuali Sabtu Minggu saya bantu. Karena hari libur kan, kalau memang hari libur saya siap bantu. Makanya ada kontak ada kontak person di situ. Kalau misalnya dia pada saat saya pulang tugas, katakanlah yang kena kanker, mau kanker prostat, mau kanker getah bening, itu bisa saya laksanakan supaya cepat hari Jumat sore, Jumat malam itu. Jadi saya bisa melaksanakan sampai terapi Sabtu Minggu. Jadi langsung hari Minggu itu udah selesai, udah sembuh kanker itu. Kan contohnya kanker prostat. Itu kan kalau di ilmu kedokteran kan harus dicolokkan itu, itu si barang itu kan. Nah, kalau sama saya enggak, prostatnya jadi di strom itu, nanti kandung kemih dia akan terbuka dan langsung terbuang air kencingnya. Karena kandung kemih ini pada saat prostat menekan di kandung kemih, otomatis orang nggak bisa kencing.
ini karena ini saluran sperma dan ini maaf ini penisnya laki-laki, sehingga pada saat prostat ini menekan ke kandung kemih tidak bisa buang air besar. Ini mudah, nggak perlu dicolok-colok, di situ aja di posisi prostatnya itu dia akan mengecil pembengkakannya dan akan membuka di saluran kandung kemih, dan kandung kemih terbuka dan langsung bisa kencing. Hari itu bisa langsung kencing juga, itu cukup 1 jam atau nggak sampai lah. Ya. Jadi Bapak ini siap menangani di Ya. saat pulang kerja ya Pak, di Ya, luar jam ya, dinas ya. gitu. Kali aja mungkin pas Bapak lagi kerja gitu, ada Ya. yang datang, Pak maaf saya pusing, disetrum dulu. Karena alatnya semua di rumah ya Pak. Nah, alatnya mobile bisa dibawa kemana-mana kalau yang alat gitu. mobile ya. Bahkan saya pernah waktu olahraga di Palembang itu ada orang sakit kakinya itu nggak bisa. Udah Pak sini Pak, saya kalau pakai listrik ini mobile bisa, yang penting ada positif di saya bisa menggunakan ground bumi mobile. Oke. Ya. Jadi sebenarnya pasien-pasien ini nggak perlu misalnya ada sakit dulu untuk datang ke Bapak. Sebenarnya bisa juga dong Pak, saya mau ngecek ada nggak sih gitu. Ah, Bisa ya kita Pak ya. bantu, bisa kayak sinus itu mudah itu. Oke. Ya, Nah, untuk kalau misalnya waktu Bapak di malam hari setelah pulang dinas, berarti Bapak buka praktek di rumah. Saya sebenarnya di rumah belum buka praktek, Oh. cuma orang kalau mau datang ya kita bantu. Oh gitu. Iya, Jadi ya, kalau orang mau berobat Ya. malam-malam datangnya kemana? Pasti ke ya rumah kalau kan? iya ke rumah, iya. Tapi tidak buka praktek buka gitu. praktek. Oh. Tapi rencana memang kita kasihlah nomor teleponnya ya, supaya orang itu bisa membantu masyarakat dia di situ. Mungkin ya nggak ngerti, karena saya kan di Puspalati kan baru lagi kan, Iya. baru 1,5 bulan saya di sini. Otomatis kan masyarakat belum banyak yang mengenal saya, kecuali saya yang di Aceh, di Bangka Belitung, di Palembang saya udah lama di sana. Di Jakarta ini baru saya lagi di sini, saya udah 7,5 tahun melalang buana Iya. di luar ke Bangka Belitung, termasuk 3 tahun di Palembang, termasuk di Kodam 2 juga 10 tahun. Jadi saya masuk ke Jakarta lagi. Dan semua tempat yang pernah Bapak singgahi untuk berdinas semua tahu lah ya Tahu, Bapak bisa tahu, mengobati. tahu, Berarti iya. masih suka orang Masih, ada ya, yang kontak. Oh, mungkin ada yang jauh-jauh juga sampai mungkin rela datengin Ya, ke tempat ya, Bapak ya. ya. Apa ada kosnya Pak? Berapa gitu misalnya biayanya untuk pengobatan? Ya kita tidak memungut biaya karena kan sesuai dengan kemampuan dan kita ini untuk membantu masyarakat di situ. Kita TNI AD membantu masyarakat, membantu polisi, membantu pemerintah daerah, yaitu membantu masyarakat di mana ada kesusahan. Itulah fungsi kita di situ. Masya Allah, itu semua nanti akan dibalas oleh Allah ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Iya, jadi tanpa dipungut biaya Bapak ikhlas membantu menyembuhkan segala penyakit yang dialami baik oleh rekan-rekan prajurit sendiri maupun sipil-sipil juga Bapak terima ya. Ya kita terima. Ya. Berarti tetangga semua inilah Ya, ya kalau bahkan- berobat nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit, ke rumah Iya, Bapak aja. Iya, bahkan ada yang itu, ada orang yang memang nggak punya sama sekali, dia yang kena ini pada saat itu ya, anaknya kena radang di kepala itu, tidak karena halusinasi itu. Ya saya udah Bu, senang aja Bu, ini kan halusinasi karena ada pembengkakan di Iya. saraf di di leher ke otak itu ya, asal udah terus sama lambungnya. Halusinasi itu berbagai macam cara dia di situ, bisa dari lambung karena lambung terlalu parah sehingga mengantum radang di kepala itu nggak usah Bu, udah untuk ibu aja untuk keperluannya, saya bilang gitu, sehingga anak itu bisa sadar lagi dalam arti kata yang tadi nggak tahu apa-apa kayak orang yang udah Linglung nggak gitu. ngerti linglung itu, akhirnya sadar lagi sampai dia kaget begitu bisa setrum. Duh, saya di mana ini Bu? Oh gitu. Iya, saya di mana ini Bu, kok ini ya? Sampai ada di sini, kamu udah lama, udah 1 bulan lebih nggak ingat apa-apa katanya di situ. Bapak rumahnya di mana sih Pak? Di Cakung. Di Cakung. Iya. Oh, berarti kalau teman-teman Ya. mau berobat di Ya. Cakung, atau Bapak punya media sosial gitu Pak? Biasanya kan untuk pengobatan gitu, saya ada juga mungkin lihat beberapa ada yang punya kemampuan gitu, dia bikin konten di YouTube Ya. atau Instagram, atau Bapak punya media sosial gitu mungkin. Jadi kalau orang mau dapat nomornya dari mana, Ya. gitu kan? Ada yang kita Ada. bikin ya. Ya. Ada Instagram Bapak? Ya. Apa namanya Pak? Instagram saya belum bikin, Oh, bikin. cuma karena Belum. ini sifatnya sosial, jadi saya nggak terlalu ini bagi. Kadang-kadang orang yang istilahnya mau menerima kan terapi listrik ini, kalau memang dia mau kita bantu. Kadang-kadang jangan sampai nanti ada orang yang wah ini Pak ini kok menggunakan listrik kasih, bagi yang nggak tahu ini yang Iya, iya, rawan itu ya, harus istilahnya
jangan sampai misunderstanding, salah paham nanti gitu ya. Ada nggak sih Pak kayak pasien baru nih gitu kan, pas mau nyoba pengobatan, ini ada setrumnya kan, dia taunya listrik gitu, takut jadinya gitu, tapi udah gede gitu, bukan anak kecil. Ada nggak Pak kayak gitu pengalaman? Pernah. Pertama si pasien ini dia kan punya radang lambung. Nah, ini pernah dari pasien saya pengalaman dari Sumatera Utara itu pas datang dia, waduh Pak takut Pak, waduh jadi belum listrik saya tempelkan aja udah teriak-teriak, waduh padahal tuh Pak listrik belum ditempelkan udah teriak. Begitu saya ini Pak udah tenang aja Pak, rileks aja, kita bantu di saraf lambungnya Pak, lambungnya karena kronis ini. Begitu saya terapi merasa enak sampai tertidur Bapak itu. Jadi terapi ini bisa menidurkan orang. Contohnya orang-orang yang memang mengalami itu insomnia, yang susah tidur. Bisa itu juga ya Pak bisa, ya? Bisa. Kita bantu. Jadi sarafnya kita rilekskan itu. Berarti memang untuk penyakit itu kebanyakan datangnya dari lambung juga ya Pak ya? Kayak kita kalau misalnya stres bisa ke lambung juga, lambung bermasalah lari ya bisa kemana-mana ya Pak ya? Ya bisa. Wah berarti istri, anak itu kalau sakit Bapak sendiri dong yang nanganin? Jadi anak-anak istri semua tuh. Jadi saya mulai waktu di Aceh juga anak saya masih kecil-kecil, saya bawa ke sana kalau demam malam itu saya kontrol. Anak saya ini capean, susah tidur, dia gelusak-gelusuk kesakitan kakinya ya, sambilnya listrik saya tempelkan di kakinya yang negatif, posisi saya baru dia enak lagi tidur. Anak saya ini ada sinus ini malam udah pilek-pilek terus ini. Saya terapi, jadi pilek pun langsung sembuh. Ya itu pilek tuh biasa mengganggu banget ya Pak ya. Bisa berhari-hari kan, apalagi dengan cuaca yang sekarang juga lagi ya hujan. Oke, Pak sebelum kita tutup mungkin saya penasaran banget Pak, gimana sih itu pengobatan listrik AC itu, apa saya bisa ngerasain ya Pak ya? Iya boleh. Oh Bapak bawa alatnya? Bawa. Iya. Oke, kita praktekin ya. Oke. Nah ini udah dicolok ya Pak ya? Jadi tinggal? Udah colok, tinggal ini memastikan. Jadi sepatu harus dibuka. Oke, sepatu harus dibuka ya. Kelancaran darah itu saya pun buka karena posisi saya di positif. Jadi, buka dua-duanya Pak? Apa salah satu? Ya. Oh dua. Oke. Berarti ini emang harus lepas alas kaki meyakinkan ya? listrik itu, jadi harus kita yakinkan dulu, positif ini ada di mana. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, hijau aja menunjukkan negatif, dia menunjukkan ground. Ini yang ada merah menunjukkan positif. Dan diyakinkan bahwa kelistrikan, contohnya Mbak, tempelkan gini Mbak. Nah, sini ke tangan saya, ini pejang ujungnya. Jadi ini ada merahnya, jadi positif. Ya, oke, ini udah bisa untuk menerapi. Mbaknya bisa pijak dua-duanya. Dua-duanya? Ya, nggak ada tumit. Tumit. Ya, hadap saya. Ya. Gini. Nah, ini misalnya untuk menerapi tangan, untuk membuktikan tangan aman kan Pak? aman dan terkendali. Oke. Ya, ini ya, misalnya Mbaknya dia mengalami ini. Jadi kita tinggal menghubungkan aja ke arus listrik saya. Ya. Dan ini Bapak yang Ya ngatur nih, mengatur tegangannya? ini listriknya kecil kan? Iya. Hampir gak kerasa. Ini bisa dinaikkan, bahkan bisa tinggi. Jadi kalau misalnya dia ada penyumbatan, dia rontok dia di situ, pembuluh-pembuluh darah yang misalnya ada menggerak itu. Dan getaran yang saya rasakan ini untuk apa? Darah saya encer, bikin encer. Nah, ini bisa ke kanan kiri. Nah, gitu. Wah. Mungkin dari teman-temannya pun bisa kalau misalnya mau ini ya kan. Teman-teman kaget lama-lama ini juga Pak ya. Bahkan orang 5, orang 6 langsung kalau hanya tangan aja bisa. Bisa maksudnya pas lagi saya pegang Bapak terus bisa. nyambar sama yang lain gitu ya Pak ya? Bisa. Oke. Ya. Gimana? Enak. Iya, ringan. Tapi kalau cuman distrum dari tangan gini belum tahu ya Pak ya? Belum. Kalau dia kalau memang tahu kepin seluruhnya itu kita punya di veteran. Karena kayak kita perbaikan kendaraan, mesinnya sekernya gimana, kampas koplingnya gimana, ininya karburatornya gimana, itu ada di pencernaan semua. Baru ketahuan semua nanti.
kalau udah nginjek ini langsung bisa Bapak pegang saya itu langsung ke transfer ya Pak? Iya, ke Energinya transfer. itu. Iya. Nah, tadi kan Bapak bilang bisa banyak orang nih. Bisa. Mungkin teman-teman bisa mau coba bisa, kali Pak. bisa langsung. Membuktikan Iya. apa bisa? Bisa kita untuk ke hanya sumber untuk listriknya. kesemutan tangan itu bisa langsung enak ya. Ya. Boleh Bang, Bang. Ya, udah. Barusan Bisa Bapak pegang, Bapak pegang itu Pak. Enggak usah pijat Pak, Bapak langsung sini aja Pak. Ini Ya Bapak kalau ya, yang nyamber ini nggak perlu lepas sepatu, enggak Pak? usah. Kalau yang ini karena groundnya udah di sini. Oke. Kita udah ngikut semuanya nggak pakai sepatu boleh ini. Orang 5, orang 10 pun jadi. Jadi ini udah kita kan masukkan ya Pak ya. Iya, udah masuk. Ini jadi ikut terterapi juga. Nah, dari ini Gini aja dari saya gini. harus dari sini karena ketemunya positifnya kan harus ketemu justru ya. gitu. Kalau Dan banyak karena orang- groundnya ketemu nanti nambah lagi di sini lagi gitu sampai berapa orang di situ jadi tuh ini kan ya. Saya kayak lagi pakai Iya, ini Pak, iya. alat pemijit itu Iya. loh yang Cuma kalau yang itu menggunakan DC dia nggak bisa menerobos ke dalam ini dia hanya sampai ke tulang. ya gitu ya, ini Pak? sampai ke tulang. Oh. Itu bedanya kalau listrik AC itu. Makanya kalau kayak gini biasa kesemutan ini kerasa dia mengerak. Nah, jadi ini harus nambahnya susu kalsium gitu, kurang kalsium. Saya tadi kerasa nggak Pak? kerasa. Sering kesemutan. Kerasa sebelah kanan itu. Intinya harus kalsium karena kita udah semakin tua karena Benar. perempuan itu kan melahirkan di situ. Kalau laki-laki itu perlu juga karena faktor umur ya. Saya kan juga lagi menyusui itu Pak. Iya. Berarti emang Ya kalsium harus susu kalsium disedot harus. sama anak Iya, kan, jadi iya harus itu. kurang ya, Pak, ya? Kurang. oke. Ah, Oke, ya, cukup oke. Pak. Oke, makasih banyak Pak. Wah. Terima kasih ya. Ya. Wah. Hmm. Wah Pak, makasih banyak. Tadi saya udah coba terapi listrik AC dan itu jujur ya Pak, maksudnya awalnya saya takut sih sebenarnya, tapi ternyata getaran di awal itu zeret, lama-lama enak gitu. Jujur aja Pak, tadi saya tuh pegel banget kan. Cuman setelah ini kok kayak ringan, apa pengaruh dari itu ya Pak? Terapi itu. Iya, itulah fungsi terapi AC itu, alternating current itu dia memang punya sifat untuk menerobos, jadi menerobos ke pembuluh darah ke dalam, dia mengeringkan luka-luka dia di dalam, mengencerkan darah di dalam, mematikan sel-sel kanker kalau memang ada sel-sel kanker yang berkembang di situ. Oke. Itu. Tadi kan Bapak pegang tangan saya tuh, rrrr, gitu kan? Iya. Bisa kebaca nggak Pak? Mungkin apa, kurang apa gitu? Itu hanya sifatnya melancarkan aja kalau gitu. tangan ya. Kalau untuk gitu. ke dalam itu bisa dicek di dalam sistem pencernaannya, misalnya dari lambung, dari liver, dari sistem buangan, dari empedunya, macam-macam itu, atau sistem bisa di usus 12 jarinya, usus buntunya ada Kak. Pembengkakan di usus buntunya itu bisa juga nggak perlu operasi. Jadi megangnya langsung ke titik masalahnya. Ya, ke titik masalahnya. Oke, jadi Ya. kalau ketangani enggak ya Pak ya, nggak Iya. bisa. Jadi hanya mentransfer getaran Ya, itu aja. getaran itu. Oke, nah untuk praktek seperti tadi itu, Bapak ini belajarnya gimana Pak? Susah nggak sih? Sebenarnya belajarnya ini butuh keberanian yang tinggi karena itu kan menggunakan listrik langsung close 220 boleh, 360 boleh, yang penting positif ada di kita. Cuma penggalainnya kita, makanya kalau orang-orang yang kayak gini tidak bisa asal menggunakan listrik. Oh Pak, saya mau coba, jangan coba-coba, nanti gak ngerti, walekin dua-duanya itu karena itu memang listrik loss, harus tahu punya talentanya di situ. Dan harus ngecek dulu mana tadi Ya, positifnya, mana negatifnya negatifnya, gitu ya Pak. ya. Nah, tadi kan praktek kabel ini dicolok dulu ya Pak ya, ke aliran listrik, ke stop kontak. Nah, kalau mati lampu tuh gimana Pak? Nah, kalau mati lampu kita udah nyiapin ini, contohnya aki dan udah dilengkapi dengan inverter. Fungsi inverter itu ya untuk merubah dari arus DC menjadi AC. Jadi dari direct current menjadi alternating current, atau bisa menggunakan genset. Cuma kalau menggunakan genset biasanya listrik itu jedut. Jadi ngelistrik nyetrumnya kurang enak. Memang bisa tetap bisa, cuma nyetrumnya kurang enak, dari pengaruh getaran mesinnya kerasa. Tapi kalau menggunakan inverter itu kayak listrik PLN itu, jadi lancar aja tadi, ya. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ada pasien datang nggak ada alasan mati lampu Bu gitu ya, nggak ada ya Pak ya? Ada, Tetap udah kita diterima. siapin nih ya, pokoknya saya di rumah saya tuh udah ada aki, ada inverter, udah siap untuk membantu, siap. Oke Pak, nah Pak mungkin bisa terakhir pesan sama kesan dari Bapak mungkin untuk orang-orang bisa menjaga kesehatan, atau kalau mau berobat bisa ke Bapak, silakan Pak. Nah, terima kasih izin Dwi Sakti Bakti, terima kasih
pada Bapak pimpinan saya telah mengizinkan saya untuk melaksanakan broadcasting tentang terapi listrik alternating current, yaitu AC, di mana arus AC ini memang jarang yang bisa menggunakan karena harus dikendalikan dengan manusia. Memang alat belum ada yang bisa membikin, jadi hanya pembuktian di lapangan ini, karena ini dilaksanakan untuk mempunyai talenta di perorangan, di mana talenta ini bisa mengatur kelistrikan itu dari AC di situ dengan sentuhan dengan pasien, sehingga pengaturan listrik itu antara pegangan dan tekanan listrik yang di bawah itu diatur secara pelan, itu bisa dinaikkan sehingga si pasien ini tidak merasa kaget. Nah, kelistrikan AC ini sangat sekali membantu masyarakat karena ini sifatnya mobile. Jadi saya yang udah menggunakan dengan listrik AC ini membantu masyarakat. Bagi rekan-rekan kita yang semuanya yang ada di seluruh tanah air ini yang mempunyai kemampuan, mari kita saling membantu, berbaur kita yang mempunyai kemampuan masing-masing sesuai bidangnya, sehingga membantu masyarakat di sekelilingnya. Kita menyatu sehingga TNI selalu solid dengan masyarakat, dengan rakyat. TNI kuat. Terima kasih. TNI kuat, TNI ada untuk rakyat ya Pak ya. Ya. Baik Pak Subandri, terima kasih banyak atas pesan-pesannya kepada kita semua, dan saya berharap Bapak juga selalu sehat karena Amin. Bapak jangan sampai Amin. sakit ya. Amin. Sakit manusiawi, tapi Hmm. semoga selalu diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan Bapak karena Bapak mempermudah orang lain untuk sembuh ya kan. Amin. Dengan tidak dipungut biaya ya Pak ya, Ya, seikhlasnya Masya Allah. Dan tentunya semoga Bapak kedepannya juga karirnya semakin baik, Amin. sehat selalu. Ya. Nah, dan satu lagi, tidak boleh dicoba sembarangan ya Pak ya. Ya, untuk terapi jangan. ini Kalau ya. nggak tahu ilmunya jangan, karena ini Nah, harus coba. punya talenta khusus kita. Nggak bisa asal, sama dengan misalnya orang yang bisa ya hanya nyoba-nyoba aja untuk ngentakkan, jangan, bahaya itu ya. Oke. Karena jantung kita kan dihentak tak gitu ya. Iya. Harus benar-benar ngerti ya. Jadi harus belajar Ya, dulu ya Pak ya. benar-benar, ya, Belajar ya. dulu, jangan asal coba Ya, ke jangan orang. aja coba. Hanya karena mudah nih, mudah, alatnya ya. cuma kabel disusun sendiri, Ya. asal tahu positif negatif, Mm. terus tiba-tiba buka Ya, praktek. ya, itu. Bahaya ya Pak ya. Bahaya. Oke, baik sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Sampai di sini sharing-sharing perbincangan saya dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Mayor CPL Subandri. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk kita semua, manfaat tentunya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast yang lain bersama dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Bye.